Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anakku semua. Kaifa halukum? Insyaallah nahnu fi khairin wa lutfin wa afiyah wa sururin wa hubur. Nah, anakku semua, pada kesempatan hari ini tanggal 1 November 2021 kita kembali belajar tentang bahasa Arab berkaitan dengan tema mubtada, khobar, dan na'at. Seperti yang ada di sini. Mubtada, khobar, dan na'at. Nah, anak semua, waktu kita PTM kita telah mempelajari tentang mubtada, khobar juga. Memang kelas 5 itu seluruh materi targetnya berkaitan dengan mubtada dan khobar. Baik anak semua, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita berkaitan dengan mubtada, khobar, dan na'at. Bapak memberikan contoh ya. Satu, yaitu Tobibun wadudun. Ini merupakan kalimat na'at dan man'ut. Tobibun wadudun. Asalnya seperti ini. Dokter yang ramah. Artinya dokter yang ramah. Kalimat tobibun letaknya di awal, sedangkan wadudun naatnya letaknya di akhir. Nah, kalau bentuk kalimat seperti ini merupakan man'ut, sedangkan ini merupakan naat. Apa itu man'ut? Apa itu naat? Man'ut adalah benda yang diberi sifat, ya, benda yang diberi sifat. Nih, tabibun. Dokter disebut man'ut karena dokter ini akan diberi sifat. Mana sifatnya? Ini, wadudun. Ya. Jadi kalau kita perinci seperti ini, nah, oke. Tabibun menjadi man'ut, wadudun menjadi na'at. Ini dalam bentuk belum kalimat sempurna. Ya, belum. Nah, bila kita ingin menjadikan kalimat sempurna, maka kita jadikan mubtada dan khobar. Bagaimana caranya? Perhatikan. Tabibun wadudun artinya dokter yang ramah. Kalau kita jadikan mubtada khobar, kita tinggal menambahkan alif lam di depan tabibun. Menjadi at-tabibu. At-tabibu wadudun. Ya. Ini at-tabibu karena sudah menggunakan alif lam dan letaknya di awal, maka berubah menjadi mubtada. Ya. Wadudun yang tadinya merupakan na'at sifat saja, maka kedudukannya berubah menjadi khobar. Nah, ya. Hanya karena ada tambahan alif lam, maka kedudukannya berubah menjadi mubtada dan khobar. Bagaimana mengartikannya? Mengartikannya agak berbeda sedikit dengan yang atas. Karena sudah menggunakan alif lam, ini namanya alif lam ma'rifah. Ya, ada di buku kamu halaman 30. Silakan dibuka bukunya halaman 30. Ya. Ini namanya kalimat isim ma'rifah. Kalau yang atas isim nakirah. Ya, yang atas isim nakirah karena tidak beralif lam, yang kedua, yang di bawah isim ma'rifah karena beralif lam. Mengartikannya
Berbeda dengan atas menjadi dokter itu ramah. Nah, ini kata-kata itu nih tambahan karena ini merupakan mubtada. Dokter ramah. Dokter itu ramah. Berbeda dengan yang atas. Nah, kalau kita ingin menjadikan, kita ingin tambahkan, kalau kita ingin tambahkan dengan isim isyarah. Baik, isim isyarah yang kita pelajari hanya ada 4, ya. Pertama, hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Sementara 4, ini dulu. Hadza yang artinya ini untuk jenis laki-laki, hadhihi untuk artinya ini untuk jenis perempuan, dzalika itu untuk jenis laki-laki, tilka itu untuk jenis perempuan. Sementara hanya 4 yang kita pelajari. Baik, kita coba menambahkan isim isyarah dengan kata-kata hadza. Hadza tabibun. Hadza tabibun wadudun. Ya. Nah, kalau tadi cuma hanya ada 2 kalimat, sekarang ada 3. Hadza isim isyarah, kata tunjuk. Tabibun isim zahir atau isim jamid. Wadudun naat, ya, kata sifat. Baik. Kalau bentuknya seperti ini, hadza tabibun wadudun, maka ingat yang pernah Pak Ali sampaikan, yang namanya mubtada adalah kalimat isim yang letaknya di awal kalimat, ya. Kalimat isim yang letaknya di awal kalimat. Isim apa saja bila letaknya di awal kalimat maka berubah menjadi mubtada, ya. Isim apa saja. Nah, kalau tadi yang di atas ini isim zahir, ya, isim zahir. At-tabibu wadudun, dokter itu ramah. Ketika kita tambahkan hadza, ya, hadza tabibun wadudun, maka hadza di sini karena dia isim isyarah berubah menjadi mubtada. Ya. Paham ya? Hadza mubtada. Kok mubtada, Pak? Ya, karena hadza ini adalah isim isyarah, kata tunjuk. Ya. Ini. Nah, tabibun di sini tanpa alif lam, ingat tanpa alif lam. Setiap isim zahir yang letaknya setelah mubtada dan tanpa alif lam, maka dia menjadi khobar. Perhatikan baik-baik. Ali ulangi, ya, Bapak ulangi. Setiap isim yang di awal kalimat, setiap isim yang tanpa alif lam letaknya setelah mubtada maka menjadi khobar. Ya. Nah, sedangkan wadudun di sini menjadi naat, tidak berubah. Ya. Cara mengartikannya adalah ini dokter yang ramah. Oke. Ini dokter yang ramah. Bentuk. Ini dokter yang ramah. Setiap naat man'ut harus kamu gunakan kata-kata yang. Nih, ada yang. Ini juga sama. Itu menunjukkan adalah bentuk benda yang disifati atau man'ut dan sifatnya sekalian. Baik. Yang kedua sekarang.
Kalau tadi isim setelah isim isyarah, ini isim isyarah, isimnya ini tanpa alif lam, tidak ada alif lamnya, maka menjadi khobar. Lain halnya kalau kita bentuknya seperti ini. Hadza at-tabibu, hadza at-tabibu wadudun. Maaf ya, ini bukan tanda titik ya, ini papan tulisnya agak cacat sedikit ya, nggak apa-apa. Hadza tabibu wadudun. Kalau isim zohir setelah isim isyarah menggunakan alif lam, ini ada alif lamnya ya, maka berbeda lagi kedudukannya dalam tarkib. Kalau tadi hadza tabibun wadudun, hadza menjadi mubtada, tabibun menjadi khobar, wadudun menjadi na'at. Kalau bentuknya seperti ini, maka mana mubtadanya? Mubtadanya ini. Ya, ini menjadi mubtada. Gitu ya. Kalau isim zohir ini menggunakan alif lam. Sedangkan khobarnya ini. Khobar. Khobarnya berupa na'at. Ya, yang tadinya hanya na'at berubah menjadi khobar, sama seperti yang atas ini. Baik. Bagaimana cara mengartikannya? Berbeda dengan yang ini. Kalau hadza tabibun wadudun, ini dokter yang ramah. Kalau hadza tabibu wadudun. Nah, sebelum Pak Ali artikan, perhatikan. Ya. Kalau tanpa alif lam, maka di akhir isim menggunakan tanwin. Tabibun. Ya. Perhatikan baik-baik perbedaannya. Kalau di depan isim zohir ini ada alif lam, maka harus menggunakan rofa, tanda rofa biasa atau dhammah, bukan tanwin. Yang ini hadza tabibun, yang ini hadza tabibu. Perhatikan. Jadi kalau sudah ada alif lam, maka isim tidak boleh menggunakan tanwin. Baik. Lalu artinya bagaimana, Pak? Artinya hadza tabibu wadudun menjadi, maaf, dokter ini ramah. Nah, ininya di belakang. Yang disebut adalah dokternya dahulu. Dokter ini ramah. Ya. Dokter ini ramah. Ya. Kurang lebih seperti itu anak-anakku semuanya ya. Nah, ini contoh yang muzakkar atau jenis laki-laki. Lalu bagaimana dengan jenis yang perempuan? Baik, kita lanjutkan. Kalau jenis perempuan, kita tinggal ubah saja. Yang tadinya tobibun menjadi tobibatun. Perhatikan. Ya, ini jenis muzakkar ya. Bapak hapus sedikit-sedikit. Tobibun menjadi tobibatun. Ini juga berubah. Tabibun jadi tabibatun. Nah. Wadudah. Ya. Tabibatun menjadi tabibun menjadi tabibatun. Ini muannas. Ya. Mana kita tahu muannas? Nih di belakangnya ada ta marbutoh. Berarti ini ciri, salah satu ciri muannas. Tabibatun wadudatun. Kok ini pakai ta marbutoh? Ya. Naat itu selalu ngikuti man'ut. Kalau man'utnya menggunakan ta marbutoh, naatnya juga mengikuti. Kayak tadi,
Kalau man'utnya tidak menggunakan ta marbutoh tadi ya, maka na'atnya juga tidak. Seperti itu. Nah, lalu contoh berikutnya. Kalau arti sama ya, dokter yang ramah, cuma bedanya untuk ya dokter perempuan di sini ya. Nah, kalau at-tabibu berubah, sama, kita tinggal tambahkan tak marbutoh di belakangnya. Perhatikan, at-tabibu menjadi at-tabibatu. Ya, at-tabibatu wadu datun. Sama. Nah, artinya dokter itu ramah. Dokter perempuan ya, tapi ya, ini dokter perempuan. Perempuan. Dokter itu ramah. Ya. Kedudukannya dalam kalimat sama kayak tadi. At-tabibatu menjadi mubtada, wadudatun menjadi khobar. Antum ya? Baik, kita lanjut. Nah, untuk mubtada, khobar dan na'at, bila kita ubah, maka isim isyarahnya harus kita ubah dulu. Ya. Isim isyarahnya kita ubah. Misalnya di sini tabibatun. Di sini tabibatun. Tabibatun. Berarti dokternya perempuan, bu dokter ya. Tabibatun berarti ibu dokter. Nah, karena ini pakai ta marbutoh, maka isim isyarahnya juga harus muannas. Jangan hadza lagi, berubah menjadi hadhihi. Gitu. Jadi hadhihi. Hadhihi tabibatun. Nah, udah benar. Nah, naatnya juga kita ubah menjadi wadudatun. Itu caranya ya. Hadhihi tabibatun wadudatun. Ya, kita artikan dari sini. Dari isim syarahnya dulu. Kenapa? Karena khobarnya tidak menggunakan alif lam. Hadhihi tabibatun wadudatun. Artinya ini dulu yang disebut ya isim syarahnya. Ini dokter yang ramah. Ya. Ini dokter yang ramah. Hadhihi menjadi mubtada. Ya, karena di depan kalimat isim syarah khobar tabibatun. Karena dia nggak pakai alif lam, jadi khobar. Sedangkan wadudatun tetap menjadi na'at. Baik anak semua. Nah, lalu dalam bentuk yang ketiga sama seperti atas, kita ubah dulu. At-tabibu menjadi at-tabibatu. Ya. At-tabibu menjadi at-tabibatu. At-tabibatu. Ya, wadudun menjadi wadudatun. Nah, ini juga isim isyarahnya jangan lupa diubah. Kalau nggak diubah salah. Nggak boleh kamu sebut hadza tabibatu wadudatun, salah. Makanya hadanya harus kita ubah dulu menjadi apa? Sampai ke atas menjadi hadihi. Nah, ini berubah bentuknya. Tuh begitu. Hadihi tabibatu wadudatun. Mengartikannya sama seperti ini. Kalau yang tadi isim zohirnya pakai tanpa alif lam, maka hadhihi menjadi mubtada. Kalau pakai alif lam, maka hadhihi tabibatu menjadi mubtada nih, dua-duanya nih. Hadhihi tabibatu menjadi mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya diambil dari na'at. Wadudatun yang tadinya menjadi na'at berubah menjadi khobar penjelasnya. Artinya bagaimana? Dokter ini gitu ya. Dokter ini ramah. Ya. Dokter ini ramah. Nah, itu ya anak semua ya. Jadi, ulangi lagi keterangannya bahwa yang namanya na'at itu adalah kata sifat.
Ya, kamu boleh ganti nih. Naatnya apa saja boleh. Yang penting kamu ngerti antara mudzakkar dan muannas. Lalu mengerti cara mengartikannya. Ya. Jadi naat selalu mengikuti man'ut. Naat ini mengikuti man'ut. Kalau man'utnya mudzakkar atau jenis laki-laki, maka naatnya jenis laki-laki. Kalau man'utnya jenisnya perempuan, maka naatnya juga harus jenisnya perempuan. Di antara ciri perempuan, jenis perempuan adalah menggunakan ta marbuto. Nih, ta marbuto. Ya. Paham itu ya? Nah, kemudian bila kita, kalau ini masih berupa naat man'ut, kalau kita ingin menjadi kalimat sempurna, cukup kita tambahkan alif lam di depannya. Tuh. Ini alif lam nih. Maka menjadi at-thabibatu wadudatun. Perhatikan. Kalau tadi thabibatun ya, ngerti? Kenapa ke thabibatun, Pak? Ya karena ini isim nakirah. Ngerti? Tanpa alif lam, makanya harus tanwin. Ketika sudah menjadi isim ma'rifah menggunakan alif lam nih, alif lam, maka nggak boleh menggunakan tanwin lagi. Ini yang disebut isim ma'rifah. Nanti isim ma'rifah artinya isim yang menggunakan alif lam. Kamu boleh lihat di buku kamu halaman 30. Nah, kalau sudah menggunakan alif lam, maka kedudukannya bukan man'ut lagi, tapi menjadi mubtada. Wadudatun yang tadinya naat menjadi khobar. Ya. Dan seterusnya. Perubahannya kalau kita tambahkan isim isyarah, boleh hadhihi, ini kan karena perempuan, boleh hadhi, boleh tilka. Boleh, karena itu jenisnya sama, jenis perempuan. Hadhi artinya ini, tilka artinya itu. Hadhihi tabibatun wadudatun. Ini dokter yang ramah. Ya. Ini dokter yang ramah. Ya. Kalau nggak pakai alif lam, berarti ini mubtada, ini khobar, ini naat. Nah, kalau contoh yang berikutnya, yang ketiga, hadhihi at-tabibatu wadudatun. Kalau kita sambung, hadhihi tabibatu wadudatun. Ya. Hadhihi tabibatu wadudatun. Dokter ini, nah gitu. Kalau isim zahir pakai alif lam nih, al nih, ya. Al nih. Maka mubtadanya bukan hadhi lagi tapi dua-duanya. Hadhihi tabibatu. Karena ya, ini sudah ma'rifah. Ini juga ma'rifah. Nah, karena dua-duanya ma'rifah, maka digabung menjadi mubtada, ya. Mana khobarnya? Khobarnya tadinya naat menjadi khobar. Hadhihi tabibatu mubtada, wadudatun khobar. Cara mengartikannya bagaimana? Karena ini udah dijadikan satu, mengartikannya dokternya dahulu kita artikan. Dokter ini ramah. Ya. Dokter ini ramah. Gitu ya. Nah, semua. Baik. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Ini merupakan gabungan dari halaman 30 ya. Dan seterusnya. Baik. Untuk lebih jelasnya, kalian silakan tonton video ini berulang kali di rumah sambil lihat materi yang ada di buku. Ya. Kalau di buku kalian itu ada contoh dalika dan tilka, kalian boleh ngelihat sama saja. Ya. Cuman yang ada di buku kamu ini semuanya isimnya seperti ini. Hadhi, tabibatun, wadudatun. Sesuai dengan judul mubtada, khobar dan naat. Tapi nanti ada kalanya menjadi isim ma'rifah. Ya, kalau sudah berubah menjadi isim ma'rifah, maka yang menjadi mubtada ini hadhihi tabibatu wadudatun menjadi khobar. Baik. Demikian anak semua. Mudah-mudahan dapat kalian pahami ya materi ini. Silakan kalian ulang-ulang ya, di rumah sambil lihat buku
pegangan kalian, insya Allah kalian akan mudah paham. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada nallahi wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.